Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Novelas, balik lagi dengan aku Bila di podcast Konde.co. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Reclaim the Night, yang menjadi sebuah kampanye yang diangkat oleh gerakan perempuan di India yang melakukan aksi protes besar-besaran setelah kasus perkosaan dan femisida yang menimpa seorang dokter perempuan di Kolkata. Seorang dokter perempuan berusia 31 tahun ditemukan diperkosa dan dibunuh saat sedang istirahat di ruang seminar di sebuah rumah sakit tempat ia bekerja. Kasus mengerikan ini mendorong aksi duka dan kemarahan besar-besaran yang tersebar di 100 titik di Kolkata dan negara bagian Benggala Barat. Pada tanggal 15 Agustus, di hari kemerdekaan India, ribuan perempuan melakukan aksi di tengah malam dan meneriakan Reclaim the Night. Gerakan Reclaim the Night atau Take Back the Night adalah aksi protes dan kampanye global anti kekerasan terhadap perempuan. Gerakan ini sendiri pertama kali dimulai di Leeds, Inggris pada tahun 1977. Saat itu, ratusan perempuan di Leeds turun ke jalan untuk menuntut hak atas rasa aman yang kemudian menyebar ke banyak kota di Inggris. Beberapa sumber menyebut aksi Reclaim the Night tidak terlepas secara historis oleh aksi yang dilakukan aktivis perempuan pasca konferensi The International Tribunal on Crimes Against Women pada tahun 1976 di Belgia. Para perempuan melakukan aksi di malam hari di kota-kota Eropa seperti Brussels dan Roma sebagai wujud protes terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Sementara itu, aksi Reclaim the Night menjadi sebuah aksi yang populer di Inggris karena kasus kekerasan, pembunuhan, dan mutilasi berantai terhadap belasan perempuan di Leeds, Bradford, dan beberapa kota di wilayah Yorkshire. Kasus kekerasan dan pembunuhan berantai di Leeds, Inggris, atau disebut sebagai Yorkshire Ripple, telah menyita perhatian publik. Pengusutan kasus itu juga menjadi investigasi kejahatan terbesar sepanjang sejarah Inggris. Aparat kepolisian setempat menyimpulkan bahwa itu adalah kasus pembunuhan berantai pada pekerja seks perempuan yang didasari pada kebencian. Namun, dalam jeda waktu yang sangat singkat, kasus pembunuhan ini kembali terjadi dan membuat kengerian di wilayah Leeds khususnya. Korban dan penyintas bukan hanya pekerja seks, tetapi juga mahasiswa, perempuan pekerja, dan anak perempuan yang berada di ruang publik pada malam hari. Kasus ini menjadi teror bagi perempuan dan bentuk misoginis yang paling ekstrim. Polisi kemudian memberikan imbauan bagi perempuan agar tidak keluar di malam hari, atau harus ditemani oleh laki-laki saat keluar di malam hari. Para aktivis perempuan feminis kemudian merasa ada cara pandang yang keliru mengenai imbauan tersebut. Mereka beranggapan bahwa seharusnya ruang publik dan malam hari menjadi tempat yang aman bagi semua, bukan hanya bagi laki-laki. Para aktivis feminis ini juga mengkritik kinerja kepolisian yang sejak awal mengabaikan fakta bahwa kasus kekerasan dan pembunuhan berantai terjadi juga pada perempuan yang bukan merupakan pekerja seks. Mereka juga mengkritik bagaimana media massa memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang justru berfokus pada moral dan gaya hidup korban alih-alih pada tindakan kejahatan yang terjadi. Gerakan Reclaim the Night kini menjadi gerakan global sebagai wujud solidaritas dan perlawanan terhadap kekerasan berbasis gender di beberapa negara, seperti Australia, Slovenia, Amerika, dan juga India. Di India, aksi protes bukan kali pertama dilakukan. Pada tahun 2012, aksi serupa juga dilakukan dengan slogan Take Back the Night saat terjadi kasus pemerkosaan berkelompok di dalam bus di Delhi. Lalu pada tahun 2017, aksi dilakukan setelah adanya kasus pelecehan massal pada perempuan di malam tahun baru. Ratusan perempuan melakukan protes di 20 kota di India untuk Reclaim the Night untuk menuntut hak atas ruang publik yang aman. Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik menjadi epidemi, termasuk di Indonesia. Aksi Reclaim the Night adalah perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan yang secara khusus menyoroti keamanan ruang publik dan malam hari. Ini sekaligus tuntutan bagi negara untuk menjamin ketersediaan ruang aman bagi perempuan. Meski demikian, kekerasan perempuan juga terjadi bukan hanya di ruang publik, tetapi juga ruang privat yang berujung pada kematian atau disebut juga dengan femisida. Perempuan masih dihantui rasa takut baik di ruang publik maupun di ruang-ruang privat. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri gimana nih, Kondevelas? Di Indonesia, angka kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat umum seperti sekolah, transportasi umum, jalanan, dan lain-lainnya menunjukkan tren yang meningkat sama halnya dengan ruang private, misalnya di dalam rumah. Kekerasan terjadi semakin ekstrim, tidak hanya pada malam hari, tetapi juga pada siang hari. Tidak hanya di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, telah banyak kemajuan dalam hal kebijakan di Indonesia yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan.
Indonesia telah mengatur mengenai perkosaan dalam KUHP, pengaturan kekerasan domestik dalam UU PKDRT, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS yang mencakup kekerasan di ruang siber. Meski demikian, Indonesia belum mengenal tindak kejahatan femisida dalam nomenklatur hukum maupun sosial politik. Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan karena identitasnya sebagai perempuan dan merupakan kekerasan paling brutal dan ekstrim yang merupakan puncak dari kekerasan berbasis gender. Komnas Perempuan pada tahun 2023 melakukan penelitian dengan mengumpulkan pemberitaan di media massa dan daring dalam rentang waktu 2016 sampai 2020. Mereka menemukan bahwa terdapat 421 kasus femisida yang terjadi. Komnas Perempuan kemudian merumuskan ada 9 jenis femisida, yaitu femisida intim, atau yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, femisida budaya, femisida konteks konflik bersenjata, femisida konteks industri seks komersial, femisida terhadap disabilitas, femisida orientasi seksual dan identitas gender, femisida di penjara, femisida non-intim atau yang dilakukan oleh orang asing, femisida pegiat HAM. Kajian Komnas Perempuan tersebut menemukan bahwa mayoritas pelaku adalah pasangan korban, misalnya suami atau pacar, yakni sebanyak 237 kasus. Sebagaimana bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, angka kasus femisida yang tercatat di media merupakan fenomena gunung es. Pada kenyataannya, banyak kasus femisida yang tidak terungkap, terlaporkan, dan tidak diberitakan. Bahkan dalam kasus Ronald Tanur misalnya, yang terekam CCTV telah menganiaya dan membunuh pacarnya di ruang publik pada malam hari. Kasus itu tidak dikenali sebagai femisida dan kemudian ia pun divonis bebas. Kita semua tentu sepakat bahwa maraknya kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan menunjukkan adanya urgensi untuk mengenali bentuk-bentuk femisida dan mengakui tindak kejahatan femisida dalam sistem hukum. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya kematian perempuan. Caranya, dengan melacak jejak kekerasan yang sebelumnya ia alami dan memastikan korban mendapatkan keadilan. Nah, Kondevelas, sekian dulu untuk hari ini. Dan jangan lupa sebarkan podcast ini sebagai bahan berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di podcast Kandidatku selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.